Bah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Yuli. Oke, kali ini saya akan membuat satu resep minuman yang sangat bagus sekali untuk tubuh kita. Nah, cuaca lagi musim dingin ya guys ya. Dimanapun berada cuaca lagi pergantian dari musim panas, musim hujan, terus musim dingin kayak gitu ya. Kalau kita nggak cepat untuk memperbaiki badan kita akan jatuh sakit, demam lah, batuk lah, pilek lah kayak gitu. Nah, salah satu di sini saya akan membuat resep gimana supaya teman-teman itu istilahnya imunnya atau kondisi badannya tetap stamina. Oke, video berikutnya apa aja yang kita siapkan? Oke, let's stay tune in my video. Jangan sampai skip dan tonton sampai habis supaya mendapatkan resep yang super herbal dan pastinya sehat untuk tubuh kita. Oke, saatnya kita memulai. Kita hanya menyiapkan 3 bahan saja. Di sini ada biji berry atau buah goji. Nah, ini sangat bagus untuk mata kalau kita rutin minumnya. Nah, ini hanya didapat di daerah Cina. Jadi karena kita posisi berada di Hong Kong, jadi untuk buah biji berry ini sangat mudah didapatkan. Nah, yang kedua di sini ada ginseng. Nah, ginseng karena saya hanya untuk direbus, jadi saya pilih ginseng yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini. Jadi kita bisa beli atau kita bisa dapatkan di tempat jual ramuan herbal di sini ya. Kita belinya seperti ini. Dan yang ketiga di sini kita siapkan yaitu buah longan. Buah longan yang sudah dikeringkan kayak gini ya. Jadi ini 3 bahan seperti ini aja. Ini udah bisa untuk membuat teh herbal yang sangat bagus sekali untuk kesehatan. Oke, cara membuatnya bagaimana? Yang pertama kita siapkan air ya. Di sini airnya kita siapkan 1,5 liter, kurang lebih 1,5 liter ya. Ini air 1,5 liter. Dan untuk ini biji berinya sekitar segini aja udah cukup, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini bisa mengakibatkan kita panas dalam. Terus untuk ini buah longannya, buah kelengkengnya, ini juga tidak usah terlalu banyak, sekitar kurang lebih 20 biji aja udah cukup. Jadi ini sangat bagus sekali untuk tenggorokan dan rasanya juga manis. Dan untuk ini kurang lebih segenggam seperti ini aja ya untuk ginsengnya. Jadi kita siap untuk rebus, yang saatnya kita memulai. Nah, oke guys ya, ini kita cuci dulu buah kelengkengnya yang udah dikeringkan, dan ini biji berinya kita cuci. Dan untuk ginsengnya ini kita nggak perlu cuci, karena kalau kita cuci ini kandungannya dia akan larut ke dalam air cucian. Jadi ini kita cuci, guyur-guyur aja seperti ini, nggak usah direndam ya guys ya. Terus habis itu kita saring, jadi tinggal diguyur aja. Ini kan udah bersih ya guys ya, seperti ini aja. Nah, oke, nah ini udah bersih, udah seperti ini. Oke, kita sisihkan. Nah, ini kita rebus air. Kita rebus air, kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan ini ginseng. Sejumput aja, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, oke, sedikit lagi. Nah, seperti ini. Ini udah cukup guys. Terus habis itu untuk pertama kali kita tutup dulu ya. Nah, seperti ini. Untuk pertama kali untuk ginseng ini supaya lebih meresap, kita rebus dulu sekitar 20 menit. Nah, ini sudah ada settingannya 20 menit. Jadi nanti kalau sudah mau menginjak ke 10 menit, jadi masih kurang 10 menit lagi, baru ini biji beri atau buah gojinya sama ini buah longan yang udah kering ini baru kita masukkan. Ini terakhir kali waktu kita memasukkan. Yang pertama kita rebus dulu ginsengnya supaya lebih meresap. Oke, kita tunggu
10 menit kemudian. Nah ini guys ya, direbus dengan api kecil ya. Kalau kita pakai kompor gas itu pakai api kecil ya guys ya, karena saya pakai kompor listrik. Jadi itu temperaturnya normal, walaupun direbus selama 20 menit itu airnya tidak berkurang banyak. Jadi seperti ini. Nah kita rebus dulu untuk ginsengnya. Nah ini guys ya, kita udah lihat tadi rebus 20 menit. Nah ini sudah dapat 10 menit, jadi kurang 10 menit lagi. Jadi untuk yang ke 10 menit terakhir kita masukkan ini buah goji sama buah longan. Nah ini ya buah longan kita masukkan. Wow, nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita rebus ginseng, biji goji ya, biji goji sama buah longannya ini 10 menit. Nah habis selepas kita rebus totali 20 menit seluruhnya, habis itu nanti kita siap minum dan apa saja manfaat serta rasanya bagaimana, ikuti video saya sampai selesai guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya ramuan yang saya buat hari ini sudah jadi. Nah di dalamnya sudah ada ginseng, terus ditambah biji beri, terus ditambah dengan buah longan yang sudah dikeringkan. Nah kita akan mencoba ditemani dengan Mas Bojo. Gimana rasanya dan apa aja manfaatnya, kita akan kupas habis di sini guys. Oke. Kupas habis, dikupas dan dihabiskan. Rasanya aneh. Rasanya aneh ya. Sedikit sepet, panas sedikit, terus pokoknya nggak seperti Nano. air, nggak seperti Banyu putih. es lemon tea. Es lemon tea. Iya, nggak seperti es lemon tea, Enggak kayak tunai ya. kan? Beda, pokoknya apa manfaat yang saya buat hari ini. Oke guys. Takonnya mesti nang aku ya. Masa harus penyangguni tonggo nih? Jadi ini ya teman-teman, aku sebelum bercerita manfaat ini kan posisi kering ya. Ini dikeringkan. Begitu dimasak dia agak jadi merah kayak gini. Terus nah ini adalah kelengkeng. Jadi kalau orang Indonesia itu bilangnya kelengkeng tapi dikeringkan. Longan. Kalau bosone Cina longan yuk, buah. daging buah. Jadi longan ini kelengkeng. Bayangkan di Indonesia kelengkeng segambreng. Jadi terus diirisi, diambil isinya, buahnya dijupuk, digawe ramuan kayak gini dan dijual di plastikan. Dan ini Indonesia kayak koyok ngene nah. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi istimewa loh. Terus nah ini ginseng. Yang ini tadi dijelaskan ginseng karena kalau bentuknya masih koyok telo ngono sing dawa niku regane larang, guys. Koreamunya apalagi kalau asli terus dicemplungin di sebuah cairan. Dibacem. Nah, baceman. Ginseng itu luar biasa regane, enggak karu-karuan karena dipercaya, kembali lagi ini dipercaya terhadap khasiat ya. Ginseng itu
wis zaman turun temurun. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang masalah longan tadi ya, apa kelengkeng. Kenapa kok kelengkeng itu bagus dan dikonsumsi kemudian sampai dikeringkan terus dibikin minuman kayak gini kan? Kalau dipangan ya memang rasanya akan manis ya, rasanya akan manis, itu benar-benar akan kandungan gulanya kalau glukosa itu pasti akan mengarah ke diabetes. Tapi kalau dia bukan mukosa ya, jadi turunannya gula. Jadi kalau dari buah-buahan itu, jadi di bawahnya gula ada turunannya. Kalau kita konsumsi dia tidak menyebabkan diabetes. Jadi di dalam buah longan itu ada kandungan vitamin C dan ada juga sebagian vitamin A. Nah, vitamin C ini bagus untuk peradangan. Artinya apa? Peradangan atau inflamasi, bahasa kerennya itu inflamasi. Kalau bahasa awake dhewe, bahasa dalanan itu peradangan radang. Atau basa wong Jombang ini beset. Luka beset. Cuwil. Tergores. Jadi radang. Nah, kalau tubuh kita merasa radang kan yang terjadi perih. Kalau kena udara, kena air, karena udara dan air itu banyak mengandung bakteri. Nah, pada saat kita kasih buah longan ini vitamin C, maka peradangan itu ya kayak sampean punya sariawan terus dikucuri karo jeruk. Rasanya piye? Jerit-jerit. Rasanya piye? Perih. Nah, perih itu adalah reaksi antara kandungan vitamin C terhadap luka. Tetapi habis itu yang terjadi apa? Lumayan membaik. Nah, artinya kan ketika dilumuri vitamin C, maka luka tadi tertutup oleh vitamin C, sehingga bakteri-bakteri yang masuk itu bisa bisa dihalangi dengan lapisannya vitamin C tadi. Ketika dihalangi, ditahan, otomatis tubuh kan punya sensor untuk memperbaiki dirinya sendiri. Makanya ini si kelengkeng ini, longan tadi itu baik digunakan. Kalau dimakan terus-terusan kan ya bosen. Tapi kalau dibikin minuman, dicampurkan dalam air, yang terjadi artinya apa? Berarti bisa dikonsumsi manfaat dari buah longan. Tapi kembali lagi bahwa ketika ini dikeringkan, apakah kandungannya itu menjadi 100% atau turun persen? Nah, itu masih hanya pada saat penelitian itu baru bisa dibuktikan. Tapi pada faktanya dijual. Pada faktanya sudah ada. Intinya faktanya sudah ada, pasti akan mengalami proses-proses penelitian yang luar biasa. Sehingga ini pun karena ini juga makanan ya, Hongkong juga nggak main-main kalau makanan, pasti harus ada lisensi, rekomendasi, keamanan dan segala sesuatunya. Oke, itu kalau buah kelengkeng atau biji longan. Yang kedua adalah ini, apa jenenge? Goji berry. Goji berry apa? Buah goji berry. Nah, ini jarene cuman ada di Tiongkok. Jarene loh ya, aku mau moco ae lah. Moco tak rangkum, tak bawa buat teman-teman. Jadi ini tuh katanya adanya di Tiongkok. Tumbuhnya awal mulanya itu di Tiongkok. Awal mulanya ini biji beri itu tumbuhnya di Tiongkok. Nah, ini juga mengandung vitamin C dan vitamin A. Dan ada satu kandungan senyawa yang menarik tadi ketika saya pelajari dalam biji goji berry ini, ada zeaxanthin namanya. Zeaxanthin itu sebuah senyawa di mana ketika itu dikonsumsi ke dalam tubuh manusia, itu dia menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu apa sih? Orang banyak menyampaikan radikal bebas. Radikal bebas itu senyawa atau zat-zat yang terdapat di sekitar luar ataupun makanan yang sifatnya merusak tubuh. Contohnya apa? Bahan kimia. Sebutin merek ya? Enggak sebutin merek. Bahan kimia. Pokoknya serba instan. Bahan kimia itu bisa jadi monosodium glutamat atau penyedap rasa, kemudian pengawet. Nah, itu adalah bahan-bahan yang merusak sel tubuh, tetapi
dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu dirasakan. Tapi nek misale awake dhewe mangan, sekarang kita bicara aja daging. Daging itu kalau tidak masuk ke kulkas busuk. Tapi ada daging yang artinya sudah sekian lama masih bisa bahkan digawe dalam bentuk pentol. Diwedaki. Pentol lah, pentol ini kan nek daging pure kan jatuhnya kan mestinya kudune bosok. Tapi kenapa nggak bosok? Nah, ada beberapa bahan yang digunakan untuk menjadikan dia lebih tahan lama. Terlepas itu alami atau terlepas itu yang berbahan kimia. Saya tidak melarang seseorang untuk makan bakso ya, karena sekali lagi kan kita juga nggak ngerti cara buatnya. Kalau saya sih terus terang mengurangi makan pentol bakso. Efek samping kalau kita sering-sering makan makanan yang mengonsumsi Ya pastinya daya tahan tubuh menurun. Kanker. Nah itu cuman untuk kena ke proses itu prosesnya panjang. 10 hingga 20 tahun. Ya 10 sampai 15 tahun. Makanya mereka masih layak untuk diedarkan karena tidak langsung. Jadi kalau makanan itu efeknya pada saat kita makan hari itu langsung mencret. Nah itu baru kena kasus. Iya kan? Hongkong kan kayak gitu. Nah keracunan. Tapi ketika makan yo sehat kok, seger waras. Nah, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Makanya tidak, sekali lagi kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bersama. Ada beberapa kasus teman-teman yang kena radang selaput otak, ada yang kena kanker payudara, ada yang kena kanker rahim. Itu kalau di sini ya teman-teman kita semuanya yang ada terus kemudian dipulangkan dalam bentuk jenazah, ada yang masuk rumah sakit, kita harusnya belajar apa sih yang sering mereka konsumsi. Jadi supaya kita waspada. Nah, kembali lagi zeaxanthin tadi itu ternyata juga menangkal. Jadi enek bahan kimia kalau di dalam buane cuci piring itu enek minyak. Ya kan? Ngersi ini pakai apa? Sabun. Sabunnya biasanya dari jeruk, lemon atau bahan kimia. Nah, kan kayak gitu toh. Saiki pertanyaannya, kalau racun dan kotoran itu ke tubuh, bahan-bahan kimia ke tubuh, cara membersihkannya piye? Minuman herbal seperti ini. Nah, salah satunya ya dengan cara-cara begini. Ini salah satunya. Tapi yang paling efektif untuk menggelontorkan racun dan bahan kimia dalam tubuh itu olahraga, mengeluarkan keringat. Bukan bekerja loh ya. Bekerja mengeluarkan keringat itu juga bagus. Tapi nilainya lebih bagus lagi kalau pure olahraga. Tetapi tidak menutup kemungkinan mbah awake dhewe biyen senengane kan macul sampai kepanasan. Yo matine suwe. Mangane juga enggak rakus. Apalagi kalau sekarang kontennya makan. Jadi isinya makan kabeh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kedua bahan ini tadi dijadikan satu untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Tambahin lagi ginseng, kan ginseng. Wis, kalau ginseng saya nggak perlu menjelaskan ya. Dari ujung ke ujung bahan di dalam ginseng ini sudah sangat dipercaya. Kalau ini tadi agak sedikit lebih awam, nggak semuanya teman-teman ngerti kan. Nah, setelah 3 ini digabung, makanya kenapa ramuan 3 ini digabung, karena ini dalam bentuk minuman, bukan obat. Sekali lagi saya bilang, ini bukan obat yang hari ini minum, hari ini langsung sehat. Nah, itu yang terkadang di paradigma cara berpikir kita itu golek cepete. Kalau kamu pusing langsung minum obat, tidur 1 jam selesai. Nah, tapi itu kimia, ginjal. Nah, itu pengobatan ala barat, modern, ala barat. Dimana yang sakit yang situ dihajar. Tapi kalau ini pengobatan cara timur sebenarnya, ini juga bisa berfungsi sebagai obat. Tetapi kenapa rahasia-rahasia umur panjang orang-orang Melanesia atau Asia lah kita bilang, Melanesia itu Asia, Korea, Jepang itu serumputnya Melanesia namanya. Jadi
rahasia itu, makanya rahasia pengobatan ala timur itu seperti ini. Jadi mereka membiasakan mengkonsumsi ini di saat mereka belum kena sakit. Nah, belum kena sakit, mereka sudah menyadari manfaat-manfaat ini dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ketika ini kita masukkan ke dalam tubuh, tubuh merespon gitu. Karena masih ibaratnya ya, rumah kita ya sama. Kalau rumah kita itu setiap hari dibersihkan, kotorannya sedikit-sedikit, kan membersihkannya nggak kesel. Kalau rumah kita setahun nggak dibersihkan, kemudian minta dibersihkan, terus sampean part-time nang omahiku, kira-kira rusuhe kan pegel loh, keringetan kan. Nah, itu tubuh kita itu juga begitu. Kalau sudah menumpuk terlalu banyak, yang terjadi pasti yang akan dilakukan adalah ke dokter, minum obat, kalau enggak operasi. Nah, mereka itu ini menggunakan ini untuk membersihkan sedikit-sedikit. Makanya kalau di Hong Kong, ini di Hong Kong ya, kalau teman-teman di Indonesia, pedagang ramuan-ramuan kayak gini tuh jarang. Bener nggak? Yang banyak farmasi. Apotek, Iya. yang jelas apotek, Obat. antangin, jamu. Nah, jamu harus dicampuri obat, ibaratnya kan seperti itu ya. Saya nggak mau mendiskreditkan, tetapi ya itulah fakta dan kenyataan. Kalau di Hong Kong, Yuk Fong namanya. Jadi Yuk Fong itu toko, di mana toko itu menjual bahan-bahan seperti ini, kering-kering kayak gini, dan itu laku. Mereka nggak bangkrut-bangkrut, ya kan? Karena itu tadi masyarakatnya itu sudah sadar untuk berusaha menjaga terlebih dahulu. Makanya di konten istri saya ini sebenarnya ingin membahas tentang manfaat ini ya. Ya saya akan mendukung karena ini hal yang positif. Karena kalau buat saya sesuatu yang bermanfaat dan positif. Nah, saya ini pertanyaanku, emang apa yang kamu rasakan setelah awak ngombe-ngombe barang-barang ini? Aku kan rata ngombe. Dalam satu tahun ini saya selalu mengonsumsi hal yang seperti ini ya, bukan hanya selalu ginseng, terus buah longan atau biji beri, nggak selalu ini. Saya mix, kadang ya jahe, kadang ya lemon, kadang ya serai, bla 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 bla, macam-macam. Yang penting saya rutin untuk meminum hal yang seperti ini. Dan salah satunya saya mengonsumsi minuman herbal ginseng, buah longan, dan biji beri. Yang saya rasakan badan saya itu lebih seger, bangun tidur itu lebih fresh. Kadang kan bangun tidur musim dingin malas-malesan, pusing atau apa, malas bangun. Saya tidak, maksudnya bangun ya bangun. Jadi kita lebih memiliki tenaga yang lebih fresh kayak gitu. Terus mata itu kadang itu kan ya kerja atau mainan HP atau nonton TV atau YouTube kayak gitu kan, kadang terasa lelah, terus kadang mengeluarkan air kayak gitu kan, capek lah mata itu kan. Nah, saya juga merasakan, saya tidak merasakan hal yang seperti dulu ya, perbedaannya seperti itu. Sekarang tidak lagi, dan tidurnya saya lebih nyenyak. Jadi waktu tidur ya tidur, gak gelibak kayak gitu. Terus BAB saya juga lebih lancar. Yang biasanya nunggu harus ngopi dulu baru BAB, utawa itu pun sekarang atos ya kan, sakit dulunya itu. Kalau padahal ngombemu sak morong. Iya, kalau mau bisa BAB aja koyok ngenteni jodoh, ngenteni Kang Mas Arjuna teko saking senenge. Tapi sekarang udah hal yang biasa. Gara-gara gue rebutan kamar mandi. Artinya BAB-nya lancar. Apa yang kita makan kemarin itu terbuang secara awakmu lah. Berarti aku masih normal. Ngisingan menular nggak? Enggak lah. Gue isu tau. Iya, kalau aku pagi paling sekarang 2 kali. Kalau dulu kan cuma sekali, itu pun susah. Ayo. Ngeden, loro. Oh, karena kamu mungkin bahagia ya suami saya. Jadi ngising. Iya, jawab iya guys ya. Ya, faktor psikologi kan berdampak. Nah, ini pendukungnya teman-teman. Nah. Jadi kayak gitu ya. Jadi kenapa sih rahasia-rahasia umur panjang mereka-mereka? Jadi ini tidak sama sekali mendiskreditkan sebuah religi atau agama, keyakinan. Tetapi mereka meyakini bahwa ini juga diciptakan untuk manusia, dan ini dikemas, ini dikelola. Mereka punya banyak ramuan-ramuan yang akan mereka minum di saat mereka belum sakit. Ini benar-benar pelajaran saat saya dulu jadi sales. Saya jadi sales alat terapi dan suplemen. Jadi
lebih mengutamakan produk-produk di mana produk itu belum terserang penyakit, kita sudah dikonsumsi. Kalau kita bicara ya, kalau kita awalnya beli kayak gini ya, taruhlah ini berapa dolar, totalin aja lah Semuanya. nah, untuk berapa kali minum wis, ataupun sekali awakmu belanja berapa Yang untuk jelas seminggu lah bisa. lewat. Kalau Ini untuk seminggu kayak gini berapa? kalau yang seperti ini saya Sehari beli, minum 2 kali, bikin segini ya sehari berapa sehari- minggu? Saya biasanya bikinnya Berapa hari total? 1 minggu 2 kali. Nggak, ini loh, kamu habis berapa, terus ini kamu bisa bikin berapa kali? Ini totalnya ya saya beli 60 dolar lah. Nggak semua, kita bilang semua aja. Kasar, bicara kasar. Ya makanya kan kalkulasi dulu. Ini 60. Terus ini bisa sampai 10 kali. Soalnya kita makanya hanya sekitar 20 biji untuk ukuran 2 liter air atau 1,5 liter. Terus iki 100 sekitar 90 dolar. Ini lama sekali nih. 10 kali juga bisa. Terus ini juga lah. Ini agak mahal lah kalau ginseng. Total berapa? 60 tambah 90 biro. 150 Hongkong dolar. Tambah 180 kalau ini tergantung ya. Baik. 180. Heeh. 400 Hongkong dolar. 10 kali lah. 400 Hongkong dolar. Nah, 400 Hongkong dolar berarti taruhlah dalam satu morong ini 40 dolar ya kan. Makanya kenapa dijual di luar itu mahal? Karena itu tadi kasihan. Terus ini bisa diminum berapa hari? 2 hari, 1 hari? Kalau Sak saya morong? 1 hari untuk saya pribadi loh ya. Kalau kamu nggak ikut minum. 1 morong sehari. Hmm. Dan ini bisa berapa morong? 5, 10? 10 morong. 10 morong. Nah, 40 dolar. Kalau dikalikan rupiah, jatuhnya 60.000, 70.000. Itulah kesehatan. Jadi dia bayar di depan supaya di belakangnya tidak kena. Kalau kita menjaganya dengan biaya segitu, yang terjadi suatu saat kalau ataupun sakit itu tipis saja sakitnya. Kayak ini bagian dari penjagaan. Jadi menurut saya ya, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang murahan, tetapi ketika kita menjaga, dan ini salah satu caranya. Kalau kita makan dan minumnya pada saat sehat kan nggak patek ngersulo, Seger kok, enak kok. nggak. Tetapi ketika kita pada posisi sakit, aku kok gak sembuh-sembuh, logikanya kan pasti begitu. Boro-boro mau minum ini aja udah nggak ada rasa. Jadi wes gak mari mikir, jadi ini pingin dan cepat waras. Nah disitulah letak keperbedaannya. Kenapa usia-usia panjang umur itu? Karena untuk membiayai sehatnya itu mereka modal di depan. Jadi ini di luar batas kemampuan masing-masing ya. Kalau semuanya nggak mau juga nggak apa-apa. Tetapi inilah adalah rahasia. Kalau mereka orang-orang Korea, orang-orang Jepang, orang-orang Hong Kong itu sudah sangat menyadari akan manfaat ini. Kalau di masyarakat kita itu belum semua. Masih berpikir dulu buat nempur beras, tuku minyak, bayar sekolah anak-anak. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Jadi ini adalah hal-hal yang memang faktor perekonomian itu menyebabkan cara berpikir kita itu jadi, nah itu tadi. Jadi seperti itu, untuk berpikir ke arah jangka panjang. Ya mungkin dia lebih beruntung. Bojoku lebih beruntung, lebih ngerti, lebih memahami. Sebenarnya faktornya cuma itu aja. Tapi kalau semuanya bisa, jadi nggak mau cuman bondo yakin tok. Jadi nggak cuman ini nggak dipakai. Kalau kita harus berusaha pakai ini terus, apapun ceritanya. Jadi ini kita berbagi buat teman-teman, bukan mendiskreditkan, bukan menggurui, tapi inilah yang kami lakukan, dan harapannya ke depan kita bisa terus menjadi lebih sehat kan. Pasti dong. Nah, terus aku akeh dumbli, jadi bojoku tuh bayar aku dumbli bermanfaat. Untuk teman-teman khususnya yang lagi hamil atau mau operasi atau selepas operasi, tidak disarankan untuk minum minuman yang seperti ini. Harus konsultasi dulu ke dokter ya. Jadi ini siapa aja boleh terkecuali untuk Kene opo? ibu hamil. Karena kan ada janin di dalamnya.
dia bisa menerima atau tidak itu harus konsultasi ke dokter kayak gitu. Yang ngomong harus dijelaskan reasonnya. Kayak gitu. Nek gak dijelasno reason alasannya, logikanya kan jadinya oh mau ngomong. Nah, kesembuhan. ini kenapa kayak gitu? Kenapa orang hamil, kenapa orang habis operasi, kenapa orang mau operasi itu tidak disarankan mengkonsumsi ini? Ngerti nggak? Bukan karena tidak diterima. Karena memang kepada orang-orang itulah tidak dianjurkan mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya aneh-aneh. Karena tidak ada penelitian untuk orang hamil mengkonsumsi suplemen ataupun ramuan-ramuan kayak gini. Kembali ke kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak dianjurkan bagi orang-orang yang seperti itu. Kadang untuk membuat supaya lebih aman pun terkadang penjual-penjual kayak gini itu juga menyampaikan supaya tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Terkadang ketika nanti sampean tak kasih suruh minum ini terus tahu-tahu sampean pusing, sampean geliyeng. Padahal sampean mari mangan sate kambing tet 10 terus ngombe iki, moro-moro sampean geliyeng. Yang disalahkan bukan sate kambingnya. Ini. Karena ini yang tidak biasa diminum. Kalau sate kambing mesti dianggapin normal. Nah, di situ yang terkadang kita juga harus mempunyai pemahaman terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Terkadang karena sifat manusiawi yang paling mendasar adalah lebih mudah menyalahkan orang lain dibandingkan menilai dirinya sendiri. Nah, itu sifat alamiah manusia. Lebih gampang melihat sesuatu yang terlihat jelek di luar daripada melihat jelek yang ada di dalam. Pelajaran hari ini buat kita semuanya bermanfaat, mudah-mudahan buat saya dan buat teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa the next video. Oke guys, thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, sejahtera dan bahagia buat jenengan sedoyo.